sedikit Ustaz ya pertanyaan Ustaz. Ini mungkin agak menyeleweng pembahasan kita Ustaz ya. Enggak apa-apa. Tapi asal jangan menyeleweng dari aja pertanyaan. Apalagi menyeleweng. Istri nggak boleh pertanyaan. Silakan. Ada beberapa dari teman-teman yang inbox yang Ustaz dari WA untuk menanyakan. Saat ini memang jiwa beragama kita itu sangat tinggi Ustaz. Nah, akan tetapi ada yang inbox yang Ustaz, akan tetapi ada beberapa komunitas Ustaz itu yang mereka memang membuat kajian Ustaz, tapi teman saya ini bertanya pada saya, yang mengisi kajian itu bukan yang bidangnya. Dia hanya baru membaca-baca buku kan. Di masalah dunia saja Ustaz kan, seorang dokter itu dikatakan dokter adalah ketika dia menuntut di sekolah kedokteran itu, dia berguru kepada ahlinya. Pertama, bahkan ada lagi sekolah profesi namanya. Baru boleh menuntut orang. Terus kan kalau dia membaca buku kedokteran, dibaca tanpa dia berguru pada yang ahli kedokteran itu, apakah bisa dikatakan dokter Ustaz? Tidak Ustaz kan? Nah ini yang menyampaikan, kata yang inbox saya Ustaz ini, yang menyampaikan itu orang yang bukan bidangnya Ustaz. Bahkan dalam penyampaian itu dia bilang dalam sebuah hukum kan? Bahkan tuan guru kita pun Ustaz ya tidak berani bilang menurut saya Ustaz ya. Artinya menurut para ulama, para guru kita. Jadi pertanyaan Ustaz, bagaimana kita minta berikan nasihat kepada teman-teman kita Ustaz, agar bagaimana mereka belajar berguru pada ahlinya, jangan berguru pada yang bukan ahlinya. Baik, nah ini banyak juga kasus ini dari dulu ini ya, anak-anak yang mohon maaf ini ya berada di sekolah-sekolah kategorinya sekolah umum ya, itu mudah sekali untuk mencari guru ya, mudah sekali nyari guru, asal orang bilang qala Allah qala Rasul, walaupun hanya qul huwallahu ahad aja dihafal langsung jadi gurunya. Udah apa kata gurunya itu udah mati-mati kan, bukan ya, sampai mati, walaupun ada tuan guru yang lain yang ngasih nasihat juga nggak mau didengar. Apalagi sekarang di zaman kita, di zaman milenial, 60% anak-anak muda itu sekarang ini nyari gurunya di Facebook, nyari gurunya di Instagram, Twitter dan lain sebagainya. Nggak jelas mau nyantai di mana tuh orang, asal ceramah, cakap, orasi ya, pintar berargumentasi ya, pintar berargumentasi, bagus sih kalau kita berargumentasi ya, hanya bisa orasi saja. Wah ini guru kaya. Besok ada lagi, makanya orang di zaman milenial sekarang ini tidak pasti gurunya ya, tidak pasti gurunya ke siapa, nggak kayak kita misalnya. Saya mohon maaf misalnya, kalau saya mengatakan guru saya semua para masyayikh mahat yang pernah mendidik saya, semua dosen-dosen saya di kampus ya, semua orang yang misalnya di luar itu saya tekun ngaji sama dia, ya udah itu aja. Saya apa-apa ngerujuk ke situ. Sekarang ini misalnya saya, guru saya misal syekhi wa murabbi ruhi saya misalnya Bapak Tuan Guru Bajang, ya apa-apa saya merujuk ke, saya suka sama Ustadz Abdul Somad, suka sama Ustadz Hadi Hidayat, suka sama Agim, dan semua para ulama saya sukai. Karena istilahul ulama itu rahmat ya, bukan untuk kita adu-adu ulama kita ini. Kita enggak, bukan watak kita ya, pesantren. Asal ya khudil hikmata, ambillah hikmah itu dari manapun, apalagi dari orang yang hafal hadis, hafal Al-Quran, ambil mas bro ya. Tapi anak-anak kita sekarang ini cenderung mengambil ilmu itu dari YouTube, nggak tahu sanad ilmunya mana, nyari di mana. Nah bagaimana ini ya, ada lagi orang yang dengan gampang menurut saya janganlah. Salah satu akhlak kita, salah satu adab kita ya, salah satu adab penuntut ilmu itu oleh ya Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Raful Astar menyebutkan salah satu adab kita ya menjadi seorang penuntut ilmu itu adalah apabila orang menanyakan satu masalah kepadamu, maka sandarkan ya referensinya, sebut guru kita siapa yang punya pendapat. Dan jangan menurut saya, sementara banyak ahli, masih banyak pakar, ada banyak tokoh ya. Katakanlah misalnya orang menanyakan tentang ayat, apa maksud ayat ini, lah buka kita tafsir. Menurut saya dia lah jangan ke menurut saya
banyak para mufasir sudah menafsirkan ayat itu, salah bro ya. Jangan begitu. Kalau nggak bisa, tanyalah tanyalah ustadz yang ngerti tafsir, suruh bukain kitab. Oh, kata Syekh Suyuti misalnya dalam kitab tafsir Jalalain, Ibnu Katsir dalam tafsir Quranil Azim, misalnya apalagi tafsir Al-Kasyaf, dan sebagainya nih katanya. Lalu tanya lagi, paham nggak? Paham. Kalau nggak paham, lah banyak sekali pendapat. Di mana nih kira-kira menurut saya? Nah, kalau menurut saya setelah saya baca pendapat guru-guru kita semua nih, ya saya lebih cenderung kepada pendapatnya Ibnu Katsir yang mengatakan begitu. Bukan saya, pendapat Ibnu Katsir. Jangan begitu ya. Oh, ayat ini kalau menurut saya, emang Anda siapa? Udah ngaji di mana? Guru Anda siapa? Udah selesai nggak belajar bahasa Arabnya? Kalaupun nggak selesai, hati-hati ya nyari guru yang menurut saya, padahal dia nggak pernah nyantri, nggak ngerti ilmu bahasa Arab, nggak ngerti ini lah. Kalau dia sebut, nah itu adab orang yang punya ilmu, adab santri, adab yang tanyain satu masalah, dia nyebutin referensinya, nyebutin pendapat ulama siapa. Jangan menurut saya terus ya. Jangan-jangan bukan ilmu yang keluar itu ya. Dan tidak boleh, yang paling ditakuti oleh yang paling kita takutkan adalah kalau ada orang yang menjawab masalah sok-sokan ya, pinter-pinteran, luar biasa padahal dia tidak pernah mengaji. Jangan takut, belajarlah ya, walaupun kita udah di guru, kalau memang nggak tahu bertanya, bilang nggak tahu, belum bisa baca kitab, belajar lagi kitabnya. Kecuali begini nih, kalau sesuai karena tadi contohnya dokter, boleh ya, dokter yang baru belajar itu ngasih resep ya, ngasih resep, boleh nggak ngasih resep? Boleh. Tapi yang dikasih resepnya itu adalah resep yang ringan-ringan saja. Jangan masalah hukum halal. Loh, kok saya pusing ya katanya. Lah emang kalau pusing kenapa? Pusing. Jangan langsung kasih obat, tanya dulu musingin apa. Saya pusing nih, Ustaz katanya. Pusing kenapa? Atau dokternya tadi di sana. Ya. Saya pusing ini. Pusing kenapa, Bu? Tanya dulu pusingnya apa. Kalau karena pusingnya memang pusing, kebanyakan tidur, suruh lari obatnya. Nah, ini dokter boleh tuh kasih tahu. Lari, insya Allah kalau darahnya lancar, sehat. Ini yang baru masuk kedokteran, baru semester 1, semester 2. Jangan ngasih resep obat langsung ya. Apa lagi contohnya ya? Aduh, saya pusing ini. Kenapa pusing? Kebanyakan makan daging kambing. Ya udah kurangin. Nah, yang gitu-gitu. Tapi kalau ada yang datang, ya Allah saya pusing nih. Kenapa pusing? Gak ada uang di rumah. Nah, ini masalah. Kalau ini gak ada resepnya tuh gak jadi dokter, suruh kerja. Ya, kanker Ustaz. Ya, kanker ini, kantong kering katanya. Nah, hati-hati ya. Jadi orang jadi dokter aja, kasih fatwa, resep dokter dan lain sebagainya, udah sekolah dokter, udah itu sekolah profesi lagi ya. Begitu. Jadi orang jadi ustadz juga baru keluar fatwa halal haram itu lama sekolahnya, sampai Timur Tengah sana nyantri bertahun-tahun. Bahkan sebelum itu juga baca buku dulu ya, Quran, hadis lain sebagainya, baru keluar. Oh, ini kata imam ini begini, kata imam ini begini. Lalu kalau dia nanya lagi, lah ustadz bingung saya, kebanyakan pendapat bingung. Kebanyakan pendapat para ulama lah, banyaknya pendapat para ulama bukan buat kita bingung, justru banyaknya pendapat para ustadz, para ulama membuat kita mudah. Ambil salah satunya, bukan ambil semuanya. Insya Allah pendapat para ulama yang banyak itu bukan membingungkan umat, tapi khazanah keilmuan, ambil satu saja, insya Allah ya. Nah, jangan ragu kalau ulama yang berijtihad mah kalau benar dapat 2, dapat benar dapat paling ijtihad lah. Kalau salah satu ininya ya nggak dapatnya apa, pahala berijtihad begitu ya. Jadi jangan kalau nggak tahu bilang la adri, la Allahu alam, bilang Allahu alam. Lah iya kan para ulama hebat aja, Imam Syafi'i ditanya banyak masalah aja, sebagiannya dijawab, sebagiannya lagi tidak. Ini terbaru nih, kayak guru kami Profesor Quraish Shihab misalnya. Beliau kalau mau ditanya itu cuma satu pertanyaan doang, nggak
Kalau banyak beliau nggak mau. Ah, satu aja, dua bro, enggak satu kata beliau. Itu pun kalau bisa beliau jawab di itu orang alim profesor bro, udah selesai Quran dan lain sebagainya lah kita. Baru belajar tajwid, sudah semua, wah 10 pertanyaan 10 dijawab, 20 pertanyaan 20 dijawab. Lah kalau pertanyaan tentang harga barang di pasar mah nggak apa-apa. Tapi kalau halal haram mah hati.